Oke anak, selamat pagi kalian yang kelas 11 FKK. Pada kali ini manajemen obat. Ya, perlu saya sampaikan manajemen obat ini termasuk di dalam bab manajemen dan struktur organisasi anak-anak, yang di bab pertama kali, bab 1. Di situ kan tercantum manajemen dan struktur organisasi. Manajemen dan struktur organisasi. Yang di bab 1 sebelumnya itu mengenai tentang manajemen universal, tapi ini spesifik pada obat. Ya, ini tambahan aja dari Pak Bambang untuk kelas 11 FKK. Ya, ini ada istilah manajemen obat, bukan manajemen pengaturan para pegawai. Kalau di bab 1 kan struktur organisasi dan manajemen kepegawaian. Berikutnya anak, untuk kompetensi dasarnya sama dengan bab 1 sebelumnya. Saya mengutip aja. Menerapkan sistem manajemen obat di apotek. Melakukan sistem manajemen obat di apotek. Habis menerapkan itu diterapkan lalu dilakukan. Apa aja yang dilakukan oleh kalian? Ini beberapa. Sekapur sirih manajemen obat. Obat sebagai aset lancar rumah sakit, dibaca sendiri aja. Ya, untuk menghindari kekosongan obat, kehabisan stok menumpuk berdampak secara medis dan ekonomi. Ini yang perlu disampaikan oleh para pakar-pakar manajer nih. Jangan sampai terjadi kekosongan obat, kehabisan stok maupun stok yang menumpuk ya. Kalau kekosongan obat dan kehabisan stok, ini kalau pasien sudah beli obat kosong, kecewa, dia ke apotek lain, dia nggak kembali lagi ke apotek kamu. Adapun tahapannya melalui seleksi, pengadaan, siklus manajemennya sebagai berikut. Seleksi obat, pengadaan, distribusi, dan penggunaan. Berikutnya, pendukung manajemen obat. Yang pertama, organisasi, administrasi, keuangan. Yang lebih intensif lagi, SIM, Sistem Informasi Manajemen dan Sumber Daya Manusia. Ya, sehingga pengelolaan obat dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Ini apotek-apotek besar yang memiliki struktur organ, biasanya BUMN, tapi kalau apotek kecil seperti miliknya Pak Bang ya nggak serumit ini. Di tempat kamu para kerin ya nggak serumit ini. Apotek kecil di sepanjang jalan Waru yang kita lewati itu nggak serumit ini ya. Yang penting laporan ke dinas kesehatan lengkap aja nggak apa-apa. Adapun definisinya, manajemen obat suatu kemampuan, keterampilan untuk menyediakan obat, jenis, tepat jumlah, waktu, sasaran, serta penggunaan secara efisien. Ya, meliputi perencanaan. Ini perencanaan pengadaannya sudah bolak-balik diungkapkan sama Pak Bambang di perbekalan kefarmasian baik kelas 10, 11 maupun kelas 12. Hanya topik pembicaraannya aja yang beda. Lalu manajemen farmasi di apotek. Dikatakan apotek definisinya sudah ada sebelumnya, ini hanya menyikapi dari manajemen obat yang sudah diterapkan sebelumnya. Salah satunya adalah masalah pelayanan kefarmasian. Ini lihat nih dananya, medical logistik. Ini kalau di rumah sakit besar anak-anak, di rumah sakit haji, rumah sakit bunda yang kamu praktek ini seperti ini. Besok rumah sakit Pondok Chandra ini prosedurnya kayak gini. Alurnya anak-anak maksud saya. Ya, ini yang disebut dengan manajemen obat. Medical logistik manajemen. Pengaturan logis gudang obat, ini sistem alurnya sedemikian. Lalu definisi apotek ini sudah dibacakan bolak-balik baik di struktur organisasi maupun di manajemen kefarmasian. Peraturan Menkes yang terbaru, standar pelayanan kefarmasian di apotek. Ya,
Nah, ini kalau kamu di wisuda kamu akan mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun asisten apoteker juga disumpah sesuai dengan profesinya. Ya, jadi kalau kamu wisuda janji, wisudawan, wisudawati itu ini salah satunya. Jadi tidak boleh membocorkan aib sakit seorang pasien ke orang lain. Ini yang rahasia yang tidak boleh diungkap. Ya, harus kamu pendam sendiri. Resepnya kanker ya kamu jangan ember. Orang itu loh sakit kanker apa nggak boleh. Itu nanti kamu melanggar sumpah jabatan ya, melanggar etika profesi. Berikutnya kredibilitas profesi. Ini sesuai dengan kefarmasian seperti kalian sebagai sekolah berijazah sekolah menengah farmasi ini juga ada etika profesinya ya. Tidak boleh sembarang terus disampaikan kamu menurut peraturan di sini bahwa kredibilitas profesi harus dijaga sesuai dengan Menteri Kesehatan nomor sekian itu dilihat. Kamu sendiri kalau lulus ya ini ada kredibilitas profesinya. Makanya kamu kalau bekerja di apotek, kamu lebih terhormat daripada kamu bekerja di toko-toko kain. Kamu sekolahnya obat kok kerjain dok kain. Ya. Ini surat izin apotek, surat izin praktek apotek, surat izin praktek tenaga teknis kefarmasian. Kalau kamu anak, namanya kamu tuh sebagai tenaga teknis kefarmasian SMK farmasi ya. Ini kamu kalau ngelanjutin di D3, kamu akan memperoleh SIP TTK ini ya. Lah ini untuk mengacu proses pengeluaran obat-obat yang terlarang, narkotika, psikotropik, manajemen obat ini diatur oleh mereka ini, diatur oleh undang-undang yang memiliki izin prakteknya ya, itu SIA, SIPA maupun SIP TTK. Kalau kalian jabatannya TTK ya, tenaga teknis kefarmasian, lalu profesi ini kalau kamu kalau kamu tuh calon asisten apoteker anak-anak ya, kalau sudah asisten apoteker kamu mendapat surat izin kerja ya, ini namanya SIP TTK tadi yang sebelumnya ini loh. Nah, SIP TTK. Nah, ini nanti kamu akan diizinkan untuk menandatangani faktur-faktur PBF ini. Dilaporkan nama kamu nanti akan dilaporkan di PBF, dicocokno. Iku teori, tapi nek wis pelaksanaane semua boleh tanda tangan. Kayak kamu pas bekerja sama Pak Bambang lagi repot, kamu yang tanda tangan aja, dilihat tok gini asal jumlah faktur sesuai dengan yang kamu tanda tangannya dan kamu terima ya. Teorinya seperti ini, harus lewat asisten apoteker, harus ada surat izin kerjanya. Ini teorinya Nana, memang prosedur pelaksanaannya demikian peraturan perundang-undangannya. Ya, saya ulang sekali lagi untuk karena ada waktu yang tadi itu nggak sempat, seringkali nggak nututi karena Pak Bang banyak ngobrol, akhirnya slide 10 hanya tercapai slide cuma 8 ya. Ini teorinya demikian anaknya. Undang-undang kefarmasian di dalam peraturannya